Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terlebih dahulu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam dimanapun kalian berada. Aku doain mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru gabung bersama podcastnya aku ucapkan terima kasih. Dan buat kalian tetap jaga kesehatan, stay at home, dan jangan lupa pakai masker bila keluar rumah dan cuci tangan dengan rutin. Oke, di podcast kali ini mungkin berbeda ya dengan podcast aku sebelumnya. Dimana podcast aku sebelumnya mungkin aku selalu ngadain podcast sendiri. Tapi untuk kali ini udah ada nih bareng aku Ustadz Arsa Junaidi, atau beliau sering dipanggil dengan Ustadz Cepot Reggae ya Pak? Oke, siap. Aman. Dan aku nggak tahu ya kenapa beliau sering dipanggil dengan panggilan Ustadz Cepot Reggae. Mungkin nanti akan berbincang terlebih dahulu. Oke. Nah, ini Pak, di podcast kali ini ada yang nanya nih. Iya. Katanya, bagaimana sih Teh proses ta'aruf yang benar menurut ajaran Islam? Kan ada tuh yang menyalahartikan ta'aruf, pendekatan, tapi disangka ta'aruf. Ta'aruf rasa pacaran, katanya ta'aruf, tapi sering ketemuan. Nah, itu kayak gimana? Tapi sebelum ke pembahasan, mungkin bisa terlebih dahulu jelaskan asal usul nama Bapak Cepot Ustadz kita. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Guys. Nama asli aku atau saya itu adalah Muhammad Arsa Junaidi, atau disebut dengan Kiai Cepot Reggae. Mungkin karena disebut Kiai Cepot Reggae itu yang pertama punya rambutnya agak gimbal. Ciri khasnya ya, gimbal. Ya, rambutnya agak gimbal, juga suka musik reggae. Musik reggae dan nyanyi reggae. Ya kita buktiin aja rambutnya, mungkin biar lebih fresh biar lebih percaya lagi ya gitu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang jadi ciri khas kenapa beliau dipanggil Ustadz Cepot Reggae. Iya, betul. Ini tuh Pak, lagu yang paling favorit itu apa? Woman No Cry, The Woman No Cry. Bisa dinyanyikan nggak Pak? Ya sedikit-sedikit. Ada juga seperti Alpha Bloody, ya CB Allah, dan kalau di Indonesia banyak, ada Ras Muhammad, juga ada Toniki dan sebagainya. Kenapa nih suka banget sama musik reggae? Kayaknya mungkin dengan keadaan seperti ini dan pengen beda aja yang lainnya. Iya, mungkin beliau pengen beda lebih dari yang lain ya teman-temannya. Betul. Karena musik reggae itu merakyat seperti musik dangdut. Iya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, langsung aja ke pertanyaannya nih. Bagaimana proses ta'aruf yang benar menurut Islam? Iya. Dalam satu sisi, dalam Islam itu dijelaskan sebetulnya tidak ada pacaran ya. Iya, benar. Tidak ada pacaran. Adapun masalah ta'aruf itu kita boleh mengenal untuk seseorang ingin melaksanakan satu akad atau pernikahan, boleh mengenal dulu. Karena kata Rasul, pernah datang satu sahabat mengatakan begini, kamu katanya mau kawin, mau nikah? Iya betul ya Rasul. Apakah kamu udah pernah melihat si perempuannya? Belum Rasul. Coba tolong pergilah, lihatlah ke sana. Nah, kalau memang mau untuk berakad, tapi untuk hanya sekedar itu di dalam Islam, dalam pandangannya cukup dengan jarak jauh juga itu sudah, ya Allah, tidak diperbolehkan sebetulnya, apalagi sampai ketemuan sampai itu menurut pandangan Islam. Nah, itu menurut pandangan Islam. Alangkah baiknya, apalagi sekarang kita sebagai seorang muslim yang menjalankan syariat, untuk ta'aruf tersebut ya dengan koridor-koridor yang Islam, yang diajarkan Islam. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang ini apa Pak, yang sering ketemuan tuh secara diam-diam kayak gitu, katanya ini mah lagi ta'aruf loh. Nah, itu kayak gimana nih responnya Bapak? Iya, menurut saya tetap nggak boleh. Iya, tetap saja nggak boleh, terkecuali kalau memang suatu saat sudah akan diadakan akad, boleh kita datang ke keluarganya, tapi dengan secara keluarga atau tidak sendiri-sendiri atau sama-sama. Harusnya seperti itu. Kalau sembunyi-sembunyi itu saya kira bukan ta'aruf, itu apa namanya?
sama aja pacaran biasa gitu. Cuman dia mungkin mereka mengalihkannya dengan kata ta'aruf. Oke. Nah, misalkan ada dua orang nih yang saling sama-sama suka gitu. Meskipun mereka tetap kontekan, tapi mereka tuh nggak pernah ketemuan gitu. Dengan dia bilang ini kita lagi ta'aruf loh. Nah, itu kayak gimana? Sering kontekan kayak gitu. Iya. Kalau dalam konteks itu ya sah-sah saja, semasi dalam koridor keislaman gitu. Sah saja agar supaya mengenal lebih jauh. Dan alangkah baiknya menurut pandangan saya juga gitu. Misalnya kalaupun kita kan untuk mendapatkan seseorang itu kan bukan untuk hanya main-main ya, untuk serius misalnya ya, dengan taruh tersebut yang tadi saya katakan bahwa kita itu harus sama-sama, jangan satu dengan satu, itu berdua gitu. Ada keluarga si muhrimnya, ada ininya, biar menurut pandangan Islam itu lebih baik. Oke. Sisi positif dari ta'aruf itu sendiri apa, Pak? Ya positifnya ya kita bisa mempererat dua insan yang berbeda, atau satu keluarga, dua keluarga yang berbeda. Sisi negatifnya juga dari ta'aruf itu seperti apa, Pak? Ya mungkin kalau masalah itu kembali lagi ke pribadi masing-masing juga kan. Dalam menjalankan syariatnya itu hak mereka juga. Saya tidak bisa menjelaskan hal itu karena itu mencakupnya bukan kapasitasnya gitu. Tapi ya mungkin dalam hal ta'aruf inilah yang di dalam Islam yang harus dilaksanakan di dalam Islam. Apa menurut Islam itu yang sebenarnya ta'aruf itu bagaimana? Saya kira kalau memang dijalankan secara baik dan benar, insya Allah tidak akan ada yang lainnya. Karena kan dalam posisi tersebut, contohnya kita kalau melaksanakan satu ajaran Islam, kalau memang kita ajarkan secara baik-baik, itu saya yakin tidak ada yang lain-lainnya gitu. Pasti hubungan juga bakal baik, apapun akan baik. Sehingga kan Rasul juga mengatakan dalam satu hadisnya tuh bahwa untuk mencari pasangan yang lebih baik itu kan ada kriteria yang harus dijalankan. Boleh tahu nggak, Pak, kriterianya apa aja? Ya, contohnya kalau kita kriteria untuk mencari pasangan gitu kan. Dalam Islam hadis Rasulnya mengatakan itu begini, Rasul mengatakan bahwa tunkahul mar'atil di arba'in, nikahilah perempuan itu dengan 4 faktor gitu. Yang pertama itu kan 5 liha dengan hartanya. Cari perempuan tuh minimal yang kaya lah. Kita laki-laki miskin punya perempuan kaya kan ya seperti itu katanya gitu. Ya mungkin sebaliknya juga ya. Yang kedua li jamaliha, kecantikan. Cari perempuan yang cantik. Contohnya kayak saya kan jelek, punya istrinya kan cantik. Anaknya nanti kan lumayan. Iya, memperbaiki keturunan juga ya. Di antaranya bisa memperbaiki keturunan. Itu Rasul itu lebih waspada gitu kan. Terus lihasabiha, keturunannya. Perempuan kita yang akan nikah itu kita cari informasi ya. Oh, ini keturunannya siapa. Kenapa? Karena untuk nanti keturunan masa depan anak-anak kita kan harus baik juga gitu. Dan yang terakhir kriteria calon istri itu adalah lidiniha, agamanya yang kuat. Misalnya seperti itu. Nah, maka kalau misalnya kriteria yang keempat itu misalnya mungkin 1001 lah. Iya. Cantik, kaya, turunannya baik, agamanya kuat, pinter. Kayaknya agak jarang gitu. Iya benar, Pak. Agak jarang. Nah, makanya bagaimana kata Rasul? Maka kata Rasul, pilihlah yang agamanya kuat. Taribat yadak. Kalau ente pilih yang agamanya kuat perempuan, maka engkau akan selamat, engkau akan bahagia. Cantik relatif, kaya juga relatif, harta bisa dicari, ya kan? Turunannya juga nggak apalah, turunannya nanti kita kan yang memberikan motivasi kita, yang memberikan ilmu kita sebagai suami. Nah, carilah yang agamanya, walaupun sederhana, tapi kalau agamanya kuat, insya Allah. Nah, kalau agamanya kuat, ngerti akan ilmu agama, maka dalam menjalankan rumah tangganya pasti kata anak muda sekarang samawa apa ya? Iya, samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan terjalin seperti itu. Ya, karena kata Allah kan, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Karena kita menikah itu adalah perempuan itu supaya apa?
litaskunu ilaiha, agar supaya tentrem, ayem, adem dalam rumah tangga. Nah, untuk mencapai tentrem litaskunu ilaiha tersebut kan harus didasari dengan ilmu. Kalau ilmunya cukup, agamanya baik, laki-lakinya, perempuan, insya Allah tidak akan terjadi satu apapun. Nah, dalam hal ta'aruf juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu pendapat aku loh. Lalu untuk proses ta'aruf antar silah agama itu kayak gimana nih Pak? Misalkan si perempuannya Islam, tapi si laki-lakinya itu Kristen atau agama lain, non Muslim itu kayak gimana Pak? Baiknya. Dalam hal kemanusiaan itu dianjurkan kan kita untuk saling mengenal. Karena kata Allah, aku ciptakan kalian berbagai macam suku bangsa lita'arofu kan, supaya saling mengenal satu sama yang lainnya. Dan cuman untuk saling mengenal sih boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut pandangan Islam yang baik itu menikah berbeda agama itu kurang pas saja. Atau ta'aruf, kalau untuk ta'aruf ya silahkan saja. Tadi asal jangan keluar dari koridor-koridor yang sudah digariskan oleh agama. Gitu. Untuk makna ta'aruf sendiri itu seperti apa sih Pak? Arti ta'aruf yang lebih mendetail kayak gitu. Ta'aruf itu menurut pendapat saya aja dulu ya. Menurut pendapat saya itu ta'aruf itu perkenalan satu dengan yang lainnya yang tidak mengenal, yang akhirnya jadi kenal, terus bisa memahami dan mengetahui kepribadiannya masing-masing. Di antaranya seperti itu. Kalau misalkan ta'aruf menjurus ke pernikahan itu kayak gimana nih? Kalau ta'aruf menjurus ke pernikahan justru harus lebih detail lagi. Kenapa? Karena untuk saling mengetahui. Saling mengetahui. Nah, untuk cara saling mengetahui tadi bukan kita harus bertemu satu dengan yang lainnya. Agar supaya terhindar dari hoak atau gosip-gosip yang lain. Tadi bawalah muhrimnya. Berarti bawa keluarga juga gitu ya? Iya, bawa keluarga juga supaya ini akan nggak bebas, bukan nggak bebas, justru lebih enak kalau dengan keluarga, dengan muhrimnya. Yang pertama, yang namanya perempuan keluar atau kemana tetap harus dengan anak. Itu menurut Islam seperti itu. Buat pesan Bapak nih ke pemuda-pemuda zaman sekarang nih, kalau misalkan yang masih punya pacaran tuh kayak gimana nih? Boleh nggak pesan-pesannya sedikit aja? Boleh. Buat kalian semua guys yang masih muda-muda, yang kayak aku dah masih muda. Ya, boleh aja ta'aruf atau boleh aja kita melakukan apapun, tapi jangan keluar daripada koridor agama atau hukum-hukum Islam yang telah Allah gariskan di dalam hukum tersebut. Nah, itu mungkin ya teman-teman sedikit bincang-bincang aku dengan Ustadz Cepot Rege. Mudah-mudahan di bincang-bincang kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan juga keberkahan di dalamnya. Amin. Nah, saya Siti Fatmawati dan saya Kiai Cepot Rege. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sip. Simple aja. Iya.